nama saya Waudi Abiana. Saya dari Universitas Hairun Ternate, program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat IPA sebagai ilmu pengetahuan. Barangkali langsung saja. Pertama-tama, istilah ilmu pengetahuan alam atau IPA dikenal juga dengan istilah sains. Kemudian, kata sains ini berasal dari bahasa Latin yaitu scientia yang berarti saya tahu. Nah, kemudian dari bahasa Inggrisnya, kata sains ini berasal dari kata science yang berarti pengetahuan. Baik, itu tadi sedikit penjelasan mengenai istilah ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA. Nah, selanjutnya langsung saja pada inti pembahasan. Jadi inti pembahasan video kali ini adalah mengenai hakikat IPA sebagai ilmu. Langsung saja dijelaskan bahwa IPA ini merupakan bagian kehidupan manusia dari sejak manusia itu mengenal diri dan alam sekitarnya. Nah, kemudian manusia dan lingkungan merupakan sumber, objek, dan subjek IPA sebagai bidang ilmu ilmiah dengan ruang lingkup zat dan energi, baik yang terdapat pada makhluk hidup maupun makhluk tak hidup. Nah, kemudian untuk lebih banyak mendiskusikan tentang alam seperti fisika, kimia, dan baik. IPA juga merupakan suatu kumpulan pengetahuan tersusun secara sistematik dan dalam penggunaannya secara umum tidak terbatas terhadap gejala-gejala alam. Nah, sehingga kemudian perkembangannya tidak hanya ditandai oleh adanya kumpulan fakta, tetapi oleh adanya metode ilmiah dari sikap ilmiah itu sendiri. Nah, sehingga dari beberapa penjelasan di atas, maka hakikat ilmu adalah sebagai berikut. Nah, jadi hakikat dari IPA itu sendiri adalah kumpulan pengetahuan yang berhubungan dengan cara mencari tahu dan mendiskusikan tentang alam, sehingga pendidikan IPA ini merupakan salah satu aspek pendidikan dengan menggunakan IPA sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan pada umumnya dan tujuan pendidikan sains pada khususnya. Baik, barangkali itu saja sedikit penjelasan mengenai hakikat IPA sebagai ilmu. Di sini saya juga akan memberikan sedikit pemahaman dan sedikit penjelasan atau tambahan, yaitu karakteristik IPA atau ilmu pengetahuan alam. Barangkali langsung saja, mari kita sama-sama menyaksikan sedikit penjelasan tambahan yang dimana karakteristik IPA atau ilmu pengetahuan alam itu sendiri. Ya, baik, langsung saja mari kita sama-sama saksikan pembahasan. Yang pertama, IPA mempunyai nilai ilmiah, artinya kebenaran dalam ilmu pengetahuan alam dapat dibuktikan oleh semua orang dengan menggunakan metode ilmiah tentunya dan prosedur seperti yang dilakukan terdahulu oleh penemuannya. Nah, kemudian untuk yang kedua, ilmu pengetahuan alam juga merupakan suatu kumpulan pengetahuan yang tersusun secara sistematis dan dalam penggunaannya secara umum dan tidak terbatas pada gejala-gejala alam. Yang ketiga, ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA merupakan pengetahuan teoritis, artinya bahwa teori IPA ini diperoleh atau disusun dengan cara yang khas atau khusus, yaitu dengan melakukan observasi tentunya, eksperimentasi, penyimpulan, kemudian penyusunan teori,
observasi, dan demikian seterusnya, kait-mengkait antara cara yang satu. Kemudian untuk poin keempat, ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA ini merupakan suatu rangkaian konsep yang saling berkaitan dengan bagan-bagan konsep yang telah berkembang sebagai suatu hasil eksperimentasi dan observasi. Nah, kemudian yang terakhir adalah poin untuk nomor 5. Nah, di sini dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan alam atau IPA ini meliputi 4 unsur. Nah, yang pertama adalah produk, proses, aplikasi, dan sikap. Nah, sehingga produk dapat berupa fakta, prinsip, teori, dan kemudian hukum. Ya, baik. Barangkali itu saja penjelasan mengenai karakteristik IPA atau ilmu pengetahuan alam. Baik, terima kasih. Barangkali itu saja sedikit penjelasan dari saya mengenai hakikat IPA sebagai ilmu pengetahuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.